Singgah, singgah, kalau singgah, tan su minggah, dekah kalah sumingkir. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di pantai Padanggala dan di depan Santi ini ada pura. Nah, di sini Santi mau menjelaskan kenapa sih di sepanjang pantai selatan untuk lautan yang di bagian selatan itu menjadi tempat melinggihnya Ibu Ratu Laut Selatan seperti itu kan. Nah, untuk sejarahnya memang untuk kalau mungkin teman-teman yang bisa ngelihat ya. Untuk di sepanjang laut selatan ini memang ada kerajaan. Nah, kalau untuk di sini memang ada bagian beliau yang di bagian belakang seperti itu. Nah, bisa dimulai dari pantai di Parangtritis langsung sampai untuk di sini. Pokoknya di sepanjang pantai selatan ini tempat melinggihnya beliau Ibu Ratu Laut Selatan, atau bisa disebut juga lewatan beliau dan kerajaan beliau untuk di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini di Kesiman ya, di Kesiman Denpasar Timur. Jadi buat teman-teman kalau mau nangkil di sini bisa ngaturin pejati, canang, terus bisa diaturkan di pura. Terus atau bisa meditasi, tapi dilihat dulu untuk ombaknya. Takutnya kalau tinggi ya jangan melakukan aktivitas di sini. Baiklah, nanti bisa Santi mau nangkil di pura langsung bagaimana untuk menjelaskan pura apa sih Kak. Nanti untuk selengkapnya ditonton di channel Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sukses. Oke deh. Om Swastiastu. Yes. Nah, saat ini Santi bersama dengan Pak Mangku. Kenalan dumun Pak. Ya. Titiang Santi. Ya. Pak Mangku siapa nih ke? Mangku biasa sih dipanggil Pak Mangku Sanur di sini. Pak Mangku Sanur dari Sanur dari Pak. Sanur. Dari Sanur. Tapi ini posisinya di Kesiman, ya. Di Kesiman Denpasar Timur Bali. Ya. Nah, Pak Mangku sebelumnya Titiang ngaturaken matur suksma. Ya. Sudah Pak Mangku mau berkenan memberikan ilmu tentang pura ini. Semoga nanti pura campuhan Segara Windu nggih. Windu Segara ini lebih dikenal masyarakat di Indonesia bahkan di luar negeri. Baiklah Pak Mangku, kita mulai dari sini nih Ki. Ini kan kita seperti melali ya, lewat pura ke pura-pura. Nah, beliau nih ke siren nih Pak Mangku. Beliau. Yang mana? Yang melinggih di sini. Oh, yang di sini pengayatan Dewa Baruna. Dewa Laut ya. Dewa Laut. Ya, jadi karena sebelum kita melukat, kita aturin ya canang sari istilahnya. Untuk beliau bahwa kita mau melukat di sini, membersihkan diri. Oh, seperti itu. Minta izin dumun nggih. Berarti di sini melinggihnya Dewa Baruna yang dari laut. Karena belakang ini view-nya langsung laut, seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Nah, kenapa sih kok di sini itu disebut pura campuhan, Pak? Berarti ada pertemuan air dong di itu. sini kan pura campuhan itu karena adanya pertemuan air sungai sama lautan, sehingga dia bercampur, campuhan itu. Oh, campuhan. Ya. Siap. Ini dari dari Gunung Batur ini. Oh, dari Gunung Batur. Ini ekornya di Gunung sini. Baturnya Muaranya di sini. Ya, muaranya di sini. Oke. Baiklah, nanti setelah di sini nanti kita bisa keliling ya Pak Nggih. Ya, oke, siap. Nah, setelah dari laut kita baru turun ke Beji untuk membersihkan diri lagi. Nah, untuk lokasinya di sini alamatnya di mana Pak Mangku? Sambil ngobrol-ngobrol di mana? Lokasinya di sini alamatnya Jalan Padanggala. Padanggala. Pantai Padanggala. Nanti sudah ada tulisan pura campuhan Segara Windu. Windu Segara. Kebalik-balik, hati-hati. Seperti sini ada
3 pengayatan dia. 3 pengayatan maksudnya gimana nih, Ge? Pengayatan dari artinya beliau kita stanakan Dewi Kuan Im. Oh, ada konconya berarti, Ge? Konco yang kecil tapi. Oh, seperti itu. Ya, yang... Boleh untuk di sini kita lihat. Oh, bisa dilihat di sini. Ya. Apa kamu di sini? Kamu di sini. Di sana. Kamu di sini sih untuk kameramen. Nah, sebenarnya aku udah ya. Nah, ini Astenggara buat kameramen baru nih. Nah, ini untuk di sini beliau yang melinggi Dewi Kuan Im. Ya. Ini untuk melingginya Dewi Kuan Im di sini. Nah, kalau untuk di sini, kenapa tadi untuk campuhan? Karena ini pertemuan muara dari Sungai Batur ya. Air Sungai Batur. Dari Gunung Batur. Dari Gunung Batur. Ya. Terus di sini untuk muaranya sehingga bertemu dengan air laut. Ya. Makanya disebut dengan campuhan. Ya. Dan di sini untuk bejinya yang di bawah pura beji, Ya. untuk melingginya beliau Dewi Kuan Im seperti itu. Nah, kalau ini kan Linggayoni ya Pak Mangkuge. Ya. Nah, ini untuk apa? Linggayoni, Niki, terus Niki beliau yang melinggi Dewi Laksmi. Dewi Laksmi. Kemakmuran. Untuk Dewi Laksmi adalah simbol kemakmuran di agama Hindu ya Pak Mangku ya. Oh, seperti itu. Nanti izin Titi yang sembahyang dulu di sini ya. Ya. Baiklah Pak Mangku. Terus yang di sini Niki siran itu. Ini patuan dari Siwa Buddha. Siwa Buddha. Ya, Siwa Buddha. Kita kan di sini kan gininya ke Siwa. Oke. Ya, artinya kita tetap kalau di Hindu itu ada Buddhanya. Oh gitu, ya. Berarti ada Siwa Buddha untuk yang melinggih di sini. Nah, lanjut lagi kita ke sana dulu nih. Kenapa Pak Yang Mangku? untuk melukatnya di sana. Oh, jadi melukatnya di sana juga. Ada. Sebelum kita sembahyang kita melukat pembersihan diri dulu baru sembahyang di sini. Oh, berarti kita Ya. posisi sembahyang itu agar bersih dumun nih Ya, Pak Mangku. ya. Baru Seperti itu. sembahyang. Ini ada guanya itu Pak Mangku. Itu kan dulu satu aja. Oh. Di sana kita satu aja karena saking banyaknya pemuda. Oh, simbol dari Dewata Nawasanga. Kita lihat untuk beliau-beliau yang melinggih di sini. Baiklah. Nah, untuk di pura ini, untuk di Pura Beji ada beberapa tempat yang memang kita nggak boleh masuk untuk areanya. Jadi siapapun buat teman-teman nih kalau mau ke pura harus minta izin sama pemangkunya area mana yang boleh dimasukin atau area mana yang tidak yang boleh dimasukin diizinkan atau area mana yang tidak boleh diizinkan seperti itu. Nah, contohnya untuk di sini tadi udah bertanya. Di sini ada patung Dewa Buddha ya. Ini simbolnya kayak Siddhartha Gautama gitu. Seperti itu ya. Jadi di sini cuma untuk pemedak nggak boleh masuk karena untuk areanya sudah dibagi-bagi seperti itu. Di sini di dalam situ tuh ada, boleh lihat kameranya lebih masuk ke dalam. Nah. Untuk areanya ini nggak boleh dimasukin. Jadi cukup untuk di luar aja nggih siapa Pak Mangku. Tapi kalau untuk di sini boleh nggih. Itu yang izin umum ini untuk di sini. Nah, buat teman-teman kalau untuk di sini beliau yang melinggih adalah Dewi Gangga. Gitu. Jadi kalau untuk yang melinggih di sini adalah Dewi Gangga. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Saya ikuti ini. Kalau untuk di sini boleh nggak Pak Mangku nggih izin masuk ya. Jadi apapun itu kita harus membiasakan izin dulu seperti itu. Nah, kalau untuk di sini, kita bisa lihat ini beliau gambaran seperti Maharsi. Karena dulunya beliau adalah pemangku, terus naik ke tingkat menjadi sulinggeng ya, menjadi idarsi karena udah melakoni proses Bijati atau mendikse. Namun beliau melinggihnya di gunung atau di Giri ya, di Giri sebagai suami, langsung kalau untuk istrinya itu di laut seperti itu. Baik. Oke, baiklah kita masuk keluar di sini. Oke, itu semua Pak Mangku. Nanti setelah itu izin Pak Mangku ajak Titiang untuk kan masih banyak tuh luas area-areanya gitu Pak Mangku. Baiklah, nanti kita bisa di selanjutnya.
bagian utamanya, dan di sini melinggihnya beliau yaitu Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa seperti itu. Ini bisa dilihat. Ini meskipun di area pantai, tapi ini sejuk banget karena banyak pohon rindang gitu di sini. Bisa dilihat. Nah, kita masuk di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi pohonnya cukup rindang sekali. Nah, buat teman-teman, kalau masuk area sini sandalnya dilepas ya. Sandalnya dilepas. Oke. Pak Mangku, yang izin ke atas boleh? Boleh. Baiklah, untuk di sini kita atas dulu. Tadi Santi sebelum melakukan aktivitas syuting sudah ngaturin untuk setiap area yang ada di sini. Baiklah, kita masuk dulu deh. Oke, baiklah, untuk teman-teman bisa dilihat lebih jelas ya. Kita turun dulu. Nah, bisa dilihat lebih jelas bahwasanya untuk beliau yang melinggih di sini itu berasal dari Jawa. Oke, namun untuk Jawanya Jawa Barat, karena beliau yang melinggih adalah Prabu Siliwangi. Jadi buat teman-teman, kalau ini kan Santi pernah ke Gunung Wayang di Sukabumi. Ketika ada beliau Ibu Ratu Laut Selatan, memang itu ada juga Prabu Siliwangi yang dilinggihkan seperti itu kan. Jadi dimanapun yang Santi pelajari, ketika ada beliau pasti juga di dekatnya ada Ibu Ratu Laut Selatan, dan ini adalah Prabu Siliwangi yang dari Jawa Barat ketika dapat puisi, sehingga yang dari Jawa untuk melinggih di sini nggih, Pak Mangku, seperti itu. Baik, lanjut Pak Mangku. Untuk Pak Mangku, ini kan untuk tadi yang ke Prabu Siliwangi sudah, nggih. Terus ini untuk yang beliau melinggih Ibu Ratu Laut Selatan. Kalau Santi manggilnya memang Ibu, seperti karena udah yang anggap seperti Ibu Santi sendiri. Boleh masuk, nanti boleh dijelaskan Pak Mangku. Demunan. Oke. Baiklah, untuk Pak Mangku, Titiang izin bertanya nih, bagaimana sih dengan pura campuhan Windusgara nih? Ini identik dengan Ibu Ratu Laut Selatan. Itu bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya awal mendirikan pulau ini belum sih langsung bikin seperti ini. Ya, karena yang datang itu ke pulau ini banyak orang dari bukan agama Hindu ya, Muslim, ya dia Kristen banyak. Ini Pemersatu Nusantara sebenarnya ini dari kalangan umat mana saja, bahkan dari luar negeri, bahkan yang orang tidak beragama tapi percaya. Nah gitu datang ke sini, ya ada idenya waktu itu untuk menstanakan beliau lah gitu, ya menstanakan Ibu Kanjeng Ratu Laut Selatan. Ya, akhirnya dibentuk. Mungkin awalnya dulu itu kan pertama itu saya belum datang ke sini, ya ceritanya seperti itulah, dikasih tahu saya dibangunlah, karena ini juga selatan dibilang, ya dari utara pergi selatan, ya biar ada Ibu Kanjeng Ratu yang istanakan di sini. Jadi untuk prosesnya, karena memang ini untuk di Pantai Padanggala nih, Pantai Padanggala ada ya memang untuk tempatnya beliau untuk di bagian selatan, karena ini masih berhubungan dengan
laut yang ada di Jogja. Itu sih yang saya Ya, kayak di sini juga di Balipit kan ada. Dia kan di selatan juga di sana, dari sini kan di sana selatan. Melingkit Balipit juga. kan, ya. Pokoknya tempat beliau dilingkitkan. Ya. Baiklah Pak Mangku. Swastiastu. Ya, lanjut dah dulu. Dulu nak? Oke. Oh nggak apa-apa. Boleh kita di Sudah. tampon. Beliau nanti Santi izin untuk sembahyang di sini. Ya. Swastiastu, salam kenal Pak. Itu yang Santi. Yang Oh gitu, semangat Pak Mangku. Nggih. Kata deh. Nah, baiklah Pak Mangku. Jadi untuk di setiap pura itu kan pasti ada ceritanya ya kan, secara skala atau di skala pengalaman spiritual orang-orang berbeda. Ya. Nah, Pak Mangku sebagai penjaga di sini, pengempon ya, kalau itu namanya pengempon bener nggak sih? Bukan, pengayah. Pengayah. Ya, lebih tepat. Pengayah. Jadi karena mengabdi di pura ini. Ada kejadian-kejadian hal mistis aneh nggak sih Pak Mangku? Mungkin dari pemede atau dari umat sedharma yang nampil ke sini? Ya, jadi kalau kejadian aneh dari sang pendiri pura ini. Yang pendiri ini, Yang gimana pendiri ceritanya? Ini, ceritanya beliau itu kan dulu sakit kebetulan Orang saya mana nih, Dok? orang Kesiman. Orang Sebelum saya yang Kesiman. suaminya Satu istri itu. suaminya ibu itu yang menjadi simbol gunung itu. Oh Ya, itu, jadi ide istrinya itu yang suaminya yang di. Oh, suaminya itu ya. terus? Itu kan awalnya sakit. Setelah berobat diponis ginjalnya bermasalah. Potong satu, punya ginjal satu. Oh, gitu. Nah, setelah itu lagi balik ke dokter. Ponis sakit, udah mau operasi, ginjalnya lagi satu, udah mau operasi. Akhirnya tidak bisa, dokternya tidak bisa karena keadaan sudah lemas, tidak bisa dioperasi. Nah, akhirnya beliau itu malamnya saya jaga di sana. Saya kebetulan saksi sejarah. Saya jaga beliau. Beliaunya malamnya hilang. Hilang bukan gimana hilang, tapi bawa kursi roda sih. Jalan dia bisa pakai kursi roda. Ada lorong dia ke timur, ke utara dia. Utara, setelah utara. Sebentar, dulunya beliau pemangku. Dulunya pemangku. Ya, pemangku dia sebelum bikin pura ini. Nah, setelah itu datang dokter mau mengecek malam ini jam 11:30-an malam ngecek, pasien tidak ada. Saya ditanya, Bapak adik di mana pasiennya? Saya juga bingung karena nggak ada. Ya, tiduran saya sudah tahu saya ya sudah jauh di utara. Dia ngomong sendiri, ngomong kayak ada apa, diajak ngomong itu. Nah, setelah dia kembali ke ruangan, beliau berkata disuruh pulang karena dokter sudah tidak bisa lagi, suruh berdoa aja jawabnya Pak dokter itu. Nah, disuruh dia ke ya di sini itu namanya ada air sanio, namanya utara air sanio, ya timur laut, utara timur laut ya, timur laut air sanio namanya. Disuruh dia datang ke sini, ya mau beliau dibonceng sama anaknya sini di pasir ini. Dia menduduk aja, akhirnya beliau menemukan itu yang besar itu, kayu itu yang besar itu berasap itu dari timur datang asap. Ceritanya beliau, saya kan ada asap, terus dibantu sama orang-orang di sini diancam. Itu pengawalnya satu, berdirinya itu satu. Oh, mungkin itu awal pelinggihnya gitu ya? Ya, itu satu. Terus itu, nah, kan ramai orang-orang yang kini datang ke sini untuk berjemur, untuk ditanam di pasir itu. Banyaklah orang-orang yang sakit stroke itu sehat lah gitu. Akhirnya mulailah membangun sedikit satu aja, kayak orang Bali bilang terus lumbung satu. Itu aja awalnya. Nah, ceritanya itu saya juga dikasih tahu sama. Oh, berarti ini dulunya lahan kosong gitu? Lahan kosong, ini kayak bukit ini. Oh gitu. Bukit tinggi sini. Siapa ada berani ke sini? Karena di tengah ya. Karena di sini. Nah, setelah itu beliau disuruh membangun pura. Beliau berpikir, saya sakit gimana saya membangun pura? Kamu pasti sehat kamu. Nah, saya sakit, saya tidak bisa gitulah. Karena beliau juga banyak pura
pura juga dikasih dia jadi pemangku kan, jadi mangku di sana dia. Nah dibikinlah satu itu satu itu aja. Tuh banyak orang datang. Nah istilahnya kan dari sana dah dibilang kayak pengobatan, tapi bukan, tidak ada yang mengobati. Orang alam yang mengobati itu tidak ada, mangku ini ngobat ini tidak ada. Ya biar tidak salah gini, padahal banyak orang sini melukat itu, jadinya mungkin apa sugesti ya, sugesti itu menjadi saya datang ke sini aja udah sehat gitu, sugesti jadinya, makanya dibilang kayak perdukunan ya, yang bilang ada mangku bisa menyembuhkan, tidak ada. Jadi beliau tetap Ida Sang Hyang Widiwasa ya, sama tetap, sesuhunan ya, yang memang untuk ya. Menyembuhkan umat sedharma. Ya karena kita minta gitu kan kesehatan. Dan Pak Mangku adalah sebagai penyambung perantara doa. Ya gitu kan. Ya, saya kan mendoakan aja. Tidak ada untuk mengambil sakit ini, tidak ada. Tetap alam semesta yang proses itu. Cuma doa aja. Pak Mangku saya ini saya bersama-sama berdoa. Itu saya tak pernah. Dan akhirnya ini berproses untuk sampai bisa menjadi pura prosesnya seperti itu. Adalah mulai banyak orang donasi, ini kan banyak lah. Berarti itu adalah manfaat dari punia adalah kita untuk merawat dan membangun pura. Ya itu dah. Oh gitu Pak Mangku. Tapi ada nggak kejadian pemeda atau apa tentang ada hubungannya sama Ibu Ratu Laut Selatan? Ada banyak. Gimana cara? Tapi yang aneh-aneh itu ada yang masuk akal, ada yang enggak gitu yang ya. Masuk akal gitu yang bagaimana? Masuk akalnya itu kan dari sini udah mungkin dari Jawa, ini orang Jawa. Dia paling nyari Ibu Kanjeng Ratu karena disuruh dekat pantai gitu. Karena di Balibit kan penjagaannya ketat sana. Pokoknya dia nyari arah ke timur di sini. Nah sampai di sana dia bertanya, mana ada pura di sini, kan ada di sini deretan ini 3 ada pura. Ya sampai bertanya di sini, ya cuma bertanya aja bahwa di sini ada. Langsung dia masuk ke sini. Ini benar ini, saya disuruh ke sini ya, ke sini. Sampai di sana udah nangis dia. Saya kan tidak tahu nangis gimana itu kan. Nangis ibu gitulah dia. Tak kasih lah dia nari gitu, tak kasih lah dia biar puas dah gitu. Nah setelah itu diajak keluarganya ke sini, ajak keluarganya sini. Oh benar dia memang mungkin ada hubungan mungkin sama gimana Ibu Ratu ya gitu. Ya, ada anaknya kecil sakit soalnya diambil air tipe dari Ibu Ratu dibawa ke Jawa. Iya, baiklah. Jadi untuk Titiang pelajari ya, tapi Pak Mangku, Titiang kan maksudnya sering ke pura-pura atau bagaimana seperti itu kan. Nah, kenapa sih kalau di Hindu Ibu Ratu Laut Selatan itu diistimewakan seperti itu kan? Karena beliau itu kalau Titiang anggap itu udah seperti ibu sebagai umat sedharma, ibu kita semuanya seperti itu. Nah, kalau untuk persepsi orang-orang yang tidak mengerti sama Ibu Ratu Laut Selatan itu kan dianggap yang aneh, pesugihan, minta tumbal, padahal enggak seperti itu. Beliau itu sungguh sangat amat baik seperti itu kan. Jadi misal nih Titiang kalau ke laut itu sering pakai baju hijau, Pak Mangku. Memang Santi suka sama baju hijau. Dan untuk pengalaman Titiang kenal sama Ibu Ratu itu pas zaman sekolah, SMA kelas 3 apa kelas 2 seperti itu kan. Jadi waktu itu kan Titiang dari kecil sudah merantau, udah kos waktu itu. Tidurlah sama teman-teman kayak pindang lah, anak 5, namanya anak kosan ya. Di area perumahan itu Santi setiap jam 12 sampai jam 3 malam itu pasti dengar suara kereta kencana. Kereta kencana di perumahan masa ada kereta kencana Pak Mangku kan gitu kan. Tak pikir-pikir ini siapa kok ada kereta kencana gitu. Nah pas Santi tidur gini, Santi kan melek gini membuka mata, itu baru lihat perempuan cantik banget, ceria cantik banget. Cuma kan waktu itu masih sekolah ya, ini siapa? Cuma tak selimutin aja gitu. Udah dari situ masih belum mengenal beliau. Akhirnya sampai Santi diberi salah satu pemuka agama lukisan Ibu Ratu Laut Selatan. Setiap tak kasihin orang
balik lagi tuh lukisannya. Sudah pajang di rumah. Oke, pokoknya kemana-mana itu ikut sama sarang titiang. Jadi ya udah, nggak Ibu, jika memang Ibu Santi harus mengabdi sama beliau, Santi ikut, nggak masalah. Jadi buat teman-teman kalau persepsi tentang pesugihan lah, tumbal itu hoax banget, ya, itu fake, gitu, itu bukan. Ibu itu maha pemurah, penyayang, dan sangat sayang kepada siapapun yang percaya namanya sama beliau. Namanya Ibu dan kita anak-anaknya Pak Mangku. Seperti makanya di sini kan identik dengan pantainya Ibu. Ibu di sini. Kita kan umat Dharma anak-anaknya lah ya. Gitu. Baiklah, suksma Pak Mangku, sampun sharing di sini. Semoga pura ini tetap terjaga. Matur suksma. Nah, baiklah, tadi sudah melihat untuk bagian-bagiannya yang di pura. Sekarang kita untuk di area outdoornya. Kalau untuk di sini demuran Pak Mangku. Nah, kalau untuk di sini siapa Pak Mangku yang melindungi? Kita dirikan di sini Dewa Siwa. Dewa Siwa. Jadi untuk melebur hal-hal yang negatif di manusia ketika mau melukat, dilebur di sini. Karena kita kan menganut Trimurti. Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Lanjut lagi ke sana nih Pak Mangku. Oke, baiklah. Nah, untuk kalau di sini ini unik nih Pak Mangku. Ada 3, ada ularnya, pas ularnya. Ini kalau untuk di sini simbolnya apa? Kita di sini kan habis sembahyang di Dewa Siwa, kita minta air sucinya beliau. Oke. Nah, ini antara Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Oh, seperti itu. Itu untuk artinya nih. Air sucinya beliau. Oke. Baiklah, ini ada ruangan lagi nggak Pak Mangku? Apa udah selesai? Tadi kita yang dari sana, di sini, terus Pulau Beji juga, berarti udah cukup? Udah cukup ya. Udah. Baiklah, sebelumnya matur suksma untuk Pak Mangku. Mungkin dari Pak Mangku sendiri yang sebagai yang merawat juga di sini, menjaga. Ada pesan nggak? Misal ada pemeda nih ke sini gitu kan? Ada pesan-pesan apa buat umat Dharma? Oh iya, pesannya cuman kayak zaman sekarang kan perubahan yang lebih hebat ya. Kita supaya tidak seperti boleh itu di ya. Sini, Ya, tidak seperti itu. Udah siapnya perubahan. Seperti orang masuk ke pura tuh tidak bawa gini, mungkin dia tidak tahu atau gimana. Itu ada yang seperti itu. Kami mohon juga dia pakai yang adat Bali yang ringan, yang penting pakai sarung gitu ya. Pokoknya sopan bajunya seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, kalau memang untuk ke pura, karena kalau agama Hindu pasti otomatis sudah tahu nih, kalau untuk ke pura kita pasti pakai kamen lah, pakai senteng itu pasti ya, atau pakai selendang untuk yang perempuan seperti itu kan. Nah, terus kalau pesennya yang cinta ke Pak Mangku, yang cinta ke kita kan tidak tahu dia, kita tidak nanya dia, cuman ada tulisannya, pokoknya udah diperingatkan lah, dibaca kalau lagi tulisan ada di sana bagi yang cinta ke atau lagi menstruasi. Jangan seperti itu. Terus Pak Mangku, misal nih pura ini tuh buka 24 jam atau jam berapa sampai jam berapa? Jam buka jam 8 hari biasa sampai jam 7. Jam 7 saya sinap tutup ya. Sinap udah tutup kecuali purnama film atau rainan ya bisa lah kita sampai malam nego dikit. Karena Pak Mangkunya juga butuh istirahat. Ya, istirahat kan. Nah, gitu ya. Matur suksma Pak Mangku. Nanti Santi aturkan untuk Pak Mangku, semoga Pak Mangku sekeluarga sehat semua. Sama-sama. Semoga tetap semangat buat Pak Mangku, karena untuk melayani umat itu kan butuh semangat dan keikhlasan dan sehat juga ya. Baiklah, itu pesan-pesannya Pak Mangku. Yang penting pakai baju sopan, pas kunjung tako sudah diingatkan. Terus jika memang kita ada rezeki, kita berpunia, karena dengan punia kita bisa merawat pura yang ada di sini. Benar nggak Pak Mangku? Betul. Masa kita udah minta, kita aturkan, karena itu kan dari Tuhan untuk kita kembali ke Tuhan seperti itu. Baiklah, sukses Pak Mangku. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Kita yang aturkan matur sukma banget, semoga Pak Mangku sehat sekeluarga. Mari kita tutup dengan para Mas Santi nih Pak Mangku. Om Santi Santi Santi. Sing wangi gosang garam kuku